Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Teman-temanku, saatnya sekarang kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 3 SD. Bersama saya, Kunti Tiahpalupi, atau kalian bisa panggil saya Kak Upi, di hari Sabtu 20 Februari 2021. Ayo, semangat belajar bersama! Materi kali ini yaitu pekerjaan. Kita akan belajar beberapa materi tentang pekerjaan. Seperti, apa itu pekerjaan? Jenis pekerjaan, arti penting pekerjaan, dan ciri-ciri semangat kerja, serta manfaat semangat kerja. Nah, sekarang apa sih arti pengertian dari pekerjaan? Ada yang tahu? Nah, kita simak baik-baik yuk. Jadi, pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun dua jenis pekerjaan, teman-teman. Pekerjaan apa saja sih yang kamu ketahui? Nah, coba kamu perhatikan. Mungkin di sekitar kita ada orang yang bekerja sebagai guru, dokter, petani, pedagang, atau pekerjaan lainnya. Iya, bukan? Nah, kalau begitu, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai pekerjaan di sekitar kita ya. Jenis pekerjaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pertama, kita akan membahas pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu pekerjaan yang kegiatannya membuat barang lalu menjualnya untuk mendapatkan uang. Nah, berikut ini adalah beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang. Ada petani, peternak, petani ikan, dan pengelola industri. Petani. Petani yaitu orang yang bekerja dalam bidang pertanian. Pertanian di sini artinya pekerjaan mengolah lahan, seperti ladang atau sawah. Petani termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Petani dapat memasok kebutuhan pangan, misalnya beras dan sagu. Nah, ada dua jenis pertanian loh. Apa saja ya? Pertama, pertanian rakyat. Pertanian rakyat yaitu usaha pertanian yang jenis tanamannya biasanya menghasilkan bahan makanan pokok. Seperti jagung, padi, ketela pohon, dan sagu. Nah, lahan pertanian rakyat berupa ladang, tegalan, dan sawah. Cara mengolah lahannya pun pertanian rakyat pada umumnya masih tradisional loh. Oleh karena itu, terkadang hasil dari pertanian rakyat ini kurang memuaskan. Bahkan hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani.
Oleh karena itu, agar pendapatan petani meningkat, pemerintah mengadakan gerakan yang dinamakan Panca Usaha Tani yang berisi 1. Pemilihan bibit unggul, 2. Pengolahan tanah, 3. Pengairan, 4. Pemupukan, 5. Pemberantasan hama. Yang kedua, ada pertanian perkebunan. Nah, pertanian perkebunan ini pertanian yang menghasilkan jenis tanaman berupa tanaman perdagangan. Pertanian perkebunan ini menghasilkan hasil kebun, misalnya teh, kopi, cengkeh, kelapa sawit, tembakau, lada, kina, kapas, karet, dan tebu. Tanaman-tanaman ini termasuk barang yang dapat diekspor, teman-teman. Jenis pekerjaan selanjutnya, ada peternak. Peternak merupakan pekerjaan dalam bidang peternakan hewan. Ada peternak kambing, peternak sapi, peternak ayam, dan peternak burung. Jenis peternakan. Di sini dibedakan menjadi 7 ya. Ada peternakan sapi yang menghasilkan susu dan daging. Peternakan domba yang menghasilkan susu, daging, kulit, dan bulu. Peternakan kambing yang menghasilkan daging, kulit. Peternakan ayam yang menghasilkan daging, telur, bulu. Peternakan itik yang menghasilkan daging dan telur. Peternakan burung puyuh yang menghasilkan telur, dan peternakan kelinci yang menghasilkan daging. Lalu di Indonesia, peternakan itu digolongkan menjadi 3, sebagai berikut ini. Yang pertama, peternakan hewan besar, sebagai contoh sapi, kuda, dan kerbau. Adapun peternakan hewan kecil, contoh kambing, biri-biri, dan kelinci. Yang ketiga, peternakan unggas, contoh itik, ayam, dan burung puyuh. Pekerjaan selanjutnya ada petani ikan. Petani ikan yaitu orang yang bekerja membudidayakan ikan. Ada 2 jenis petani ikan, teman-teman, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha perikanan yang dilakukan di daratan seperti waduk, sungai, kolam, dan sawah. Sedangkan perikanan laut, usaha perikanan yang dilakukan di laut yaitu penangkapan ikan dan laut. Nah, perikanan laut, seseorang yang bekerja di perikanan laut biasanya disebut dengan nelayan, yaitu seseorang yang menangkap ikan di laut. Selanjutnya yaitu pengelola industri. Industri merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Biasanya, industri menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor ke luar negeri. Ekspor ke luar negeri berarti mengirim barang ke luar negeri. Industri itu banyak loh jenisnya, di antaranya ada industri makanan dan industri pakaian konveksi, seperti pada gambar. Nah, adapun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa saja? Pertama, dokter. Dokter bekerja untuk mengobati orang yang sakit. Jadi, jasa yang diberikan dokter yaitu pemeriksaan dan pengobatan kepada pasien. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter loh. Untuk menjadi dokter, kamu harus mengikuti pendidikan agar mempunyai ilmu dan gelar dalam bidang kedokteran. Yang kedua, ada guru. Guru bekerja sebagai mengajar. Guru mengajar dan mendidik siswa agar siswa tersebut pandai. Jadi, jasa guru yaitu mengajari siswa supaya pandai. Untuk menjadi seorang guru, kamu harus belajar atau kuliah ilmu tentang pendidikan.
Yang ketiga, ada pemangkas rambut. Pemangkas rambut yaitu pekerjaan memotong rambut. Jasa yang diberikan pemangkas rambut yaitu memotong dan merapikan rambut loh. Yang keempat, ada polisi. Polisi bekerja melayani masyarakat dalam bentuk keamanan. Keamanan tersebut antara lain keamanan berlalu lintas. Polisi lalu lintas bekerja mengatur lalu lintas. Jasa polisi tersebut dapat kita rasakan dari lalu lintas yang menjadi tertib. Untuk menjadi polisi, kamu harus sekolah khusus pendidikan calon polisi. Yang kelima ada montir. Montir bekerja memperbaiki kendaraan. Jasa montir dapat kita rasakan dari kendaraan yang nyaman digunakan setelah diperbaiki. Yang keenam, ada tukang ojek. Tukang ojek harus bisa mengendari sepeda motor loh. Tukang ojek ini memberikan jasa kepada penumpangnya. Jasa tersebut berupa jasa antar ke tempat yang dituju penumpang. Akhir, ada sopir. Sopir kerjanya sama dengan tukang ojek. Sopir mengantar penumpangnya ke tempat tujuan penumpang tersebut. Sopir dapat memberikan pelayanan antar dan keamanan bagi penumpang. Sopir tidak boleh menjalankan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Dengan begitu, penumpang akan merasa puas dengan jasa yang diberikan sopir. Lalu teman-teman, di sini ada yang sudah tahu belum ya apa arti dari pentingnya kepekerjaan? Baik-baik yuk. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang bekerja. Mereka bekerja dengan berbagai jenis pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai dokter, guru, sopir, buruh, pegawai, atau kuli. Semua pekerjaan itu harus kita hargai ya. Apapun pekerjaan ayah dan ibu, harus bangga. Kita harus bangga pada mereka. Mereka bekerja untuk membesarkan dan mendidik kita. Namun, harus diingat ya teman-teman, jangan sekali-kali melakukan pekerjaan yang menyalahi aturan dan tidak halal. Misalnya mencuri. Tiap orang harus menghindari pekerjaan yang tidak halal itu meskipun sangat memerlukan uang. Pekerjaan yang tidak halal akan merugikan diri sendiri dan keluarga. Bahkan seseorang bisa dihukum karena bekerja yang tidak halal. Nah, seseorang itu bekerja selain untuk memenuhi kebutuhan, juga karena ingin mencapai cita-citanya. Cita-cita kalian apa sih? Nah, seseorang juga bekerja dengan alasan untuk mempraktikkan ilmu yang diperolehnya, bahkan seseorang bekerja bisa dengan alasan ingin menjadi seorang ahli. Wah, keren ya! Materi yang keempat, ada ciri-ciri semangat kerja. Apa hayo? Yang pertama, mempunyai watak kerja keras. Watak kerja keras artinya sifat seseorang yang selalu bekerja terus-menerus. Ciri-cirinya, tidak mengenal waktu saat bekerja. Orang yang bekerja keras akan melakukan pekerjaannya kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, memanfaatkan waktu. Waktu ini benar-benar digunakan untuk bekerja. Tidak ada waktu sebentar pun yang ditinggalkan untuk berleha-leha. Dan yang ketiga, penuh dengan gagasan baru untuk bekerja. Dengan kata lain, pekerja keras selalu menciptakan pekerjaan baru untuk mengisi waktunya. Yang kedua, mempunyai jiwa disiplin tinggi. Pertama, yaitu menepati waktu. Seseorang yang bekerja pasti mempunyai target waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Orang yang disiplin akan melaksanakan pekerjaannya sesuai jadwal tersebut. Yang kedua, selalu menepati. Nah, adapun ciri-ciri semangat kerja yang ketiga yaitu jujur. Jujur artinya dapat dipercaya dan dapat memajukan usahanya karena kejujurannya. Yang keempat, rajin dan tekun. Seseorang yang memiliki semangat kerja akan bekerja dengan rajin. Ia juga akan mengerjakan pekerjaannya dengan tekun. Misalnya nih, seseorang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, ia juga akan memperoleh hasil kerja yang maksimal. Seorang penjahit yang rajin dan tekun menjahit baju pelanggannya, ia terus menjahit tanpa bosan.
Ia juga teliti saat menjahit. Hasil jahitannya menjadi rapi. Hal itu membuat baju jahitannya cepat selesai. Hasilnya pun memuaskan pelanggan. Yang kelima, mempunyai cita-cita yang tinggi. Orang yang bercita-cita tinggi selalu menginginkan cita-citanya terwujud. Oleh karena itu, orang tersebut selalu mempunyai semangat yang tinggi dalam bekerja. Misalnya nih, Paman Indra bercita-cita menjadi dokter spesialis anak. Maka ia akan lebih semangat jika mendapatkan pasien seorang anak. Ia juga semangat dalam mempelajari ilmu-ilmu tentang kesehatan. Yang keenam, mempunyai sifat percaya diri. Misalnya, seorang arsitek. Ia akan percaya diri saat memperlihatkan rancangan bangunan kepada orang yang memesan rancangannya. Kepercayaan diri itu timbul karena ia merasa yakin gambarnya sesuai dengan keinginan pemesanannya. Mempunyai sifat pantang menyerah. Misalnya seseorang yang berdagang. Dagangannya selalu sepi pembeli nih. Tetapi hal itu tidak membuat ia berhenti dagang. Ia terus berdagang. Ia juga berharap dagangannya akan dibeli orang. Dan yang terakhir, mempunyai pandangan jauh ke depan. Adapun cara menumbuhkan semangat kerja. Semangat kerja dapat tumbuh karena kebutuhan. Jika dirangkum, maka semangat kerja akan timbul karena 3 hal berikut ini. Pertama, ingin memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, ingin menjadi ahli. Dan yang ketiga, ingin mendapat penghasilan. Ternyata, semangat itu penting ya teman-teman. Baik semangat dalam bekerja maupun semangat dalam belajar. Coba deh kamu bayangkan, bagaimana jika seseorang tidak semangat saat bekerja? Misalnya malas-malasan saat bekerja. Sudah pasti orang itu rugi ya. Lalu apa saja sih kerugian jika kita tidak semangat? Nah, adapun kerugiannya. Yang pertama, kesempatan memperoleh pendapatan akan berkurang. Kedua, tidak ada kemauan dalam bekerja. Dan yang ketiga, sulit memperoleh. Nah, teman-teman, kita memasuki materi terakhir, yaitu manfaat menumbuhkan semangat kerja. Ternyata semangat sepenting itu ya. Nah, oleh karena itu, kita dapat simpulkan manfaat menumbuhkan semangat kerja ada 3. Yang pertama, meningkatkan kesempatan memperoleh pendapatan. Yang kedua, kesempatan memperoleh pekerjaan meningkat. Dan yang ketiga, memperbaiki keadaan ekonomi. Wah, sudah di akhir pertemuan. Ada pertanyaan? Jika ada, bisa disampaikan melalui grup WhatsApp ya. Nah, sekian dari saya teman-teman. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.